Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom, Shalom. puji nama Tuhan kalau hari ini kita masih boleh membuka mata kita, boleh menghirup udara segar, ada kekuatan baru dari Tuhan. Semua adalah karena kasih karunia Tuhan yang terus menopang kita. Kita masih boleh beribadah meskipun melalui ibadah online, tapi kita percaya ada roh Tuhan yang senantiasa hidup, terus berkarya di dalam hidup kita. Kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Kita akan naikkan pujian. Bila ku buka mataku, ku lihat wajah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku hanya untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupmu itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Kami ada Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu, penyembah-Mu yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tidak terbatas tempat, ruang dan waktu Tuhan. Terima kasih itu semua karena karya besar-Mu, karya teragung-Mu di dalam Kristus Yesus bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan waktu dan kesempatan yang Engkau masih beri bagi kami, benar-benar kami nikmati untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Berkati ibadah kami hari ini. Kami buka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara. Biarlah kita terus menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kita naikkan pujian kita bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Kekuatan Bapa
setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dialah gunung batu keselamatan kita. Haleluya. Kita lanjutkan dengan pujian. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Haleluya. Namanya Yesus Tuhan Raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa untuk dalam namanya. Dia luar biasa, kuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa untuk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa untuk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhan kita luar biasa karena Dialah berkuasa di bumi dan surga. Tidak ada yang seperti Dia. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan senantiasa menuntun langkah-langkah kita. Tanpa firman, maka gelaplah jalan-jalan kita. Biarkan Roh Kudus membuka hati pikiran kita supaya benar-benar kebenaran firman masuk ke dalam, tertanam dan bertumbuh, berbuah bagi kerajaannya. Haleluya. Karya terbesarnya adalah pengorbanan Kristus di kayu salib. Haleluya.
Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karena terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, benar seperti lagu yang barusan kami nyanyikan ya Tuhan. Karya terbesar-Mu adalah ketika Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan atas karya besar-Mu itu, sehingga kami karena pengorbanan-Mu itu, kami sebagai anak-anak-Mu, umat tebusan-Mu, boleh memperoleh keselamatan. Hari ini kami berada di tempat ini Tuhan, untuk, oh Tuhan, menyatakan devosi kami kepadamu. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengingat nama-Mu Tuhan. Dan kami juga rindu untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu yang memberi kekuatan kepada jiwa kami. Firman-Mu yang boleh mengisi kekosongan hati kami. Biarlah firman itu juga
saat ini berbicara kepada kami semua. Biar yang datang dengan letih lesu memperoleh kesegaran, yang datang dengan masalah memperoleh jawaban, yang datang dengan duka cita memperoleh sukacita. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami dan mengenyangkan jiwa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini pembahasan kita akan terambil dari Daniel 2 dan Daniel pasal yang ketiga. Tema kita adalah tentang Nebukadnezar bagian yang pertama. Dari Daniel 2 dan Daniel 3 ini kita akan membahas mengenai Raja Nebukadnezar, Raja Babilonia yang menaklukkan kerajaan dari Israel. Kita tahu bahwa Raja Nebukadnezar pada tahun 605 sebelum Masehi sebelum dia menjadi raja, ketika dia masih menjadi raja muda, pangeran, dia telah menaklukkan Mesir dan juga Yerusalem. Pada saat itu Daniel berserta dengan 3 temannya menjadi tawanan dari Yehuda. Pada tahun itu juga ketika ayahanda dari Raja Nebukadnezar meninggal, Raja Nebukadnezar naik tahta. Raja Nebukadnezar meninggal pada tahun 562 sebelum Masehi. Jadi Raja Nebukadnezar berkumpul bersama dengan Daniel dan teman-temannya, Sadra, Mesa, dan Abednego selama 43 tahun kira-kira. Satu jangka waktu yang cukup panjang, sehingga pergaulan mereka benar-benar merupakan pergaulan yang sangat panjang waktunya dan intens. Kisah yang akan kita bahas di dalam Daniel 2 adalah ketika Daniel beserta 3 temannya sudah berada di ibu kota Babel dan sedang menjalani pendidikan untuk dididik menjadi orang-orang yang berilmu di sana. Beberapa poin yang akan saya sampaikan sebelum saya sampai kepada batang tubuh khotbah saya akan terambil di dalam Daniel 2. Poin-poin tersebut akan saya uraikan satu persatu sebelum saya lanjutkan ke Daniel 3. Yang pertama adalah makna kata kasdim. Ya, di dalam Daniel 2 ayat 2 dikatakan bahwa raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim. Ya. Kalau kita melihat dari ayat ini, seakan-akan para kasdim ini menjadi sesuatu sejenis ahli sihir atau orang berilmu atau ahli jampi tertentu, ya, yang dari kasdim. Namun, ternyata tidaklah seperti itu. Kisah ini dimulai dari mimpi Raja Nebukadnezar di tahun kedua pemerintahannya, yaitu tahun 604 sebelum Masehi, yang membuat hatinya gelisah dan tidak dapat tidur. Ketika raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu dan para kasdim tadi untuk menerangkan mimpinya.
ternyata di dalam kitab Septuaginta, yaitu terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani, atau disebut juga Perjanjian Lama Yunani, pulpit komentari menerjemahkan para kasdim ini dengan orang kasdim, atau dan para kasdim, kalimat dari dan para kasdim ini di ayat 2 dengan dari orang kasdim, sehingga frasa yang di dalam ayat 2 itu dapat dibaca sebagai orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dari orang kasdim. Jadi kasdim di sini bukanlah sejenis orang berilmu tertentu, namun menyatakan bahwa orang-orang berilmu, ahli jampi, dan ahli sihir yang diundang oleh Raja Nebukadnezar adalah hanya ahli-ahli jampi, sihir, dan orang berilmu yang dari bangsa kasdim. Memang banyak perdebatan mengenai hal itu, namun pulpit komentari menyimpulkan bahwa karena Daniel dan ketiga temannya tidak diundang oleh raja, maka kemungkinan mereka tidak diundang karena bukanlah orang kasdim. Kemungkinan lain mungkin karena pelatihan mereka belum selesai. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah bahwa raja lupa akan mimpinya. Memang di dalam keseluruhan pasal 2 menurut terjemahan LAI tidak sekalipun ada kalimat atau makna yang secara eksplisit atau mengarah kepada pengertian bahwa raja lupa akan mimpinya. Namun karena raja ia telah memutuskan untuk menguji semua orang bijaksana, yaitu orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir tadi, dari orang kasdim di Babel, maka ia tidak diperkenankan untuk mengubah keputusan yang telah dibuatnya. Perhatikan pada Daniel 2 ayat 9 bagian akhir, oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Di sini terlihat bahwa tidak ada kata lupa sama sekali, sehingga semula saya berpikir bahwa Raja Nebukadnezar memang ingat akan mimpinya, tapi tidak mau menceritakan dan ingin menguji para kasdim tersebut. Namun dari Septuaginta, ternyata Septuaginta menjelaskan atau menerjemahkan Daniel 2 ayat 5 dengan kata, sesuatu telah hilang dariku jika kamu tidak mau memberitakan mimpi itu dengan tafsirnya. Kamu akan dipotong-potong dan rumahmu akan menjadi sarang kotoran. Itu adalah terjemahan Septuaginta. Jadi Septuaginta menerjemahkan bahwa sesuatu telah hilang daripadaku. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Raja Nebukadnezar bukan ingin menguji karena dia masih ingat dengan mimpinya, namun karena memang betul-betul ia telah lupa dengan mimpinya. Sikapnya memang murni dan benar-benar ilmiah, seperti yang ia nyatakan. Bukan bermaksud sekadar menguji para kasdim, namun karena ia memang sudah lupa akan mimpinya. Namun karena raja memang percaya secara berlebihan kepada pertanda-pertanda, pada dewa dan setan, dan pada para penyihir dan ahli nujum, pikirannya dibelokkan dan dibingungkan oleh kepercayaannya. Dengan keyakinan yang semacam itu di dalam hatinya, ia berasumsi bahwa para kasdim mampu untuk menceritakan mimpinya sekaligus dengan penafsirannya. Dan keengganan para peramal itu dimaknai raja dengan pengkhianatan. Poin yang ketiga, yaitu Allah semesta langit adalah Tuhan surga. Di dalam Daniel 2 ayat 17 sampai 28 dikatakan ayat 17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Asaria teman-temannya. 18, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit, the God of heaven.
atau Tuhan surga. Menurut bahasa Aram, the God of heaven adalah, God itu adalah Ella, dan heaven adalah Samahin. Jadi, dengan maksud mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit atau Tuhan surga mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam disebutkan di dalam ayat yang berikutnya, tetapi di surga, ini ada ayat berikutnya, tetapi di surga ada Allah, God in heaven, yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang, atau the latter days. The latter days dalam bahasa Aram adalah akharet. Akharet bisa berarti dua, yaitu akhir atau yang akan datang. Jadi kita bisa menerjemahkan juga di dalam ayat yang ke-28 itu, bahwa hari-hari yang akan datang itu juga bisa diterjemahkan sebagai hari-hari akhir atau zaman akhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada di zaman kuno yang begitu kecanduan mempelajari bintang-bintang di surga atau di langit dan masa depan seperti orang Kasdim. Di sini Daniel mengumumkan bahwa Tuhan surga, yaitu Yahweh, Tuhan Yehuda yang tertindas, adalah Tuhan yang memerintah semua bintang, yang darinya orang Kasdim memperoleh pengetahuan tentang masa depan yang mereka pikir mereka miliki, dan mengatur untuk tujuannya sendiri semua hal-hal yang akan datang ke bumi, dan dia dapat mengetahui apa yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun di bumi. Tuhan telah dengan jelas mengirimkan mimpi itu kepada Nebukadnezar agar dia tahu apa yang akan terjadi di hari-hari akhir. Dia, Nebukadnezar, adalah yang pertama dari kekuatan imperial besar yang memerintah setelah Israel tidak lagi menjadi sebuah bangsa, namun sebagai sebuah keyakinan. Setelah penawanan Babilonia, Yudaisme menjadi institusi yang melawan negara kafir. Oleh karena itu kepadanya, dengan siapa keadaan baru ini dimulai, pesan itu diberikan. Itu menjelaskan mengapa wahyu masa depan ini dibuat untuk raja kafir ini. Namun kita harus ingat bahwa meskipun disampaikan langsung kepadanya melalui ketegarannya, namun hal itu disampaikan melalui Nabi Daniel, seorang Yahudi. Poin yang berikutnya, yaitu poin yang keempat, di dalam Daniel 2 ayat 31 sampai 45, tentu saya tidak akan membacakan seluruhnya, adalah tentang mimpi dan artinya. Di ayat 31 sampai dengan 33 dikatakan, ya Raja Tuanku melihat suatu penglihatan, sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi berkilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendasyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dan kakinya sebagian dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebanyakan sarjana Alkitab menganggap bahwa keempat kerajaan yang dimulai dengan Nebukadnezar ini identik dengan 4 kerajaan akhir zaman yang disebutkan dalam penglihatan pada kitab Daniel pasal yang ke-7. Beberapa teori menafsirkan kerajaan itu adalah 1. Babel, 2. Media, 3. Persia, 4. Yunani. Sebagian orang Kristen konservatif mengidentifikasikan sebagai 1. Babel, 2. Media Persia, 3. Yunani, dan 4. Roma. Sedangkan yang lainnya mendukung skema yang berbeda. 1. Neo Babel, 2. Media Persia, 3. Kerajaan Yunani dari Alexander Agung,
Dan yang keempat adalah saingannya, yaitu Mesir dan Suriah. Saya tidak akan membahas mengenai 4 kerajaan ini, namun menurut pulpit komentari Dr. Bonar di dalam Great Interregnum, kaki dan jari kaki dari tanah liat dan besi yang bercampur, menurutnya adalah monarki konstitusional modern, monarki yang dibangun di atas demokrasi dan kehendak rakyat. Dan semua ini pasti akan digulingkan oleh kedatangan kerajaan mesianik. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang berikutnya lagi, yaitu poin yang kelima, adalah kerajaan mesianik. Di dalam Daniel 2 ayat 34 dan 35, serta 44 dan 45, dikatakan terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Ini diulang di ayat 45 dengan tambahan lepas dari gunung, menimpa patung tepat di kaki hingga remuk. Kemudian seluruh patung remuk seperti sekam. Angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya. Batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Artinya adalah pada zaman raja-raja, Allah akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Alasan mengapa penafsiran tersebut ditunjukkan kepada Nebukadnezar mungkin benar-benar untuk merendahkan hatinya, untuk menunjukkan kepadanya bahwa kerajaannya meskipun begitu indah, hanya satu kali dalam satu suksesi, dan seluruh sistem kerajaan dunia akan digulingkan sebelum sebuah kerajaan didirikan oleh Tuhan orang Yahudi. Di zaman raja-raja ini, Daniel 2 ayat 44, ini harus mengacu pada raja-raja yang membentuk dinasti terakhir, terutama raja-raja dari subdinasti yang diwakili oleh 10 jari kaki. Jika penafsiran tradisional memang benar, hari-hari ini masih akan datang, jadi belum terjadi seluruhnya. Bukan tidak mungkin bahwa semua dinasti dalam penglihatan itu tersirat, dan bahwa kerajaan surga sedang mempersiapkan seluruh periode. Poin yang berikutnya lagi, yaitu Daniel 2 ayat 46 dan 47. Allahmu bukan Allahku. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Perhatikan kata Allahmu itu. Ya. Nebukadnezar tidak berkata itu Allahku, tetapi itu adalah Allahmu, Allahnya Daniel. Pengakuan akan kebesaran dan kekuasaan Allah Yahweh. Namun ini masih bersifat pemahaman yang di luar, yang tidak menyentuh langsung dan masuk kepada pemahaman di dalam, yaitu percaya dan menyembah Allah Yahweh. Sekalipun di dalam Daniel 2 ayat 46 raja sujud menyembah Daniel, mempersembahkan korban dan bau-bauan kepada Daniel. Namun, pengakuan dari Nebukadnezar kepada Allah Yahweh masihlah pengakuan yang bersifat di luar, belum di dalam. Ini memberi pengajaran kepada kita semua, bukankah masih banyak dari orang-orang Kristen yang tahapan pengenalan dan penyembahan kepada Allah masih sampai pada tahapan sedang kali ini? Mereka memuji dan menyembah-nyembah Tuhan, bukan Tuhan sendiri. Mempercayai mujizat dan hal-hal yang gaib, tetapi bukan mempercayai Sang Pembuat mujizat dan pembuat kegaiban. Mereka tidak punya hubungan pribadi dengan Allah, tetapi selalu mengandalkan orang lain. Seandainya pun mereka memperoleh pernyataan Allah melalui berbagai hal yang gaib, seperti misalnya mimpi, mereka tidak dapat memahami maksud Tuhan dalam hidup mereka, karena pikiran mereka tumpul sebagai akibat dari tidak adanya relasi pribadi
dengan Tuhan. Poin berikutnya lagi yaitu poin yang ketujuh, yaitu hikmat Daniel. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesa, dan Abednego. Sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana raja. Daniel 2 ayat 48 dan 49. Mengapa demikian? Pembagian tugas yang sangat strategis. Dan Daniel tahu bahwa yang terbaik adalah ketika ia berada di dekat raja. Daniel merasa terpanggil untuk mengubah paradigma Raja Nebukadnezar. Sehingga raja lebih mengenal Allah Yahweh. Dan untuk itu ia harus selalu berada di dekat raja. Perubahan pola pikir tidak mungkin terjadi secara instan. Namun hasil dari interaksi dan pergaulan dalam waktu yang panjang. Dalam pengertian semacam itu pula lah, kita harus senantiasa bergaul dengan Allah, agar memahami paradigma Allah. Hanya dengan demikian, kita bisa bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan 7 poin tadi, yang sudah disampaikan, yaitu pengertian tentang kata kasdim, lalu kemudian pemahaman bahwa raja melupakan akan mimpinya. Yang ketiga, bahwa Allah semesta langit yang disembah oleh Daniel dan teman-temannya adalah Tuhan surga, adalah Yahweh sendiri. Kalau nomor 4, pemahaman tentang mimpi dan artinya. Kemudian pemahaman tentang kerajaan mesianik yang tidak akan binasa. Lalu pengakuan yang masih bersifat pengakuan di luar dari Nebukadnezar dalam belum merupakan pengakuan yang di dalam hati. Dan yang berikutnya adalah jenis hikmat Daniel yang memberikan kepada kita suatu pemahaman yang lebih terhadap hikmat Daniel ini, yang tidak silau oleh kekuasaan. Dia juga seorang pemimpin manajer yang piawai, yang tahu pembagian tugas yang paling tepat bagi dirinya dan bagi 3 temannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari situ kita bisa tahu bahwa Daniel tidak merasa silau oleh kekuasaan, namun dia mementingkan pada hal-hal yang lebih penting, yaitu menjadikan atau mendampingi Raja Nebukadnezar untuk merubah paradigmanya menjadi paradigma yang semakin mengenal Allah Yahweh. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan poin-poin tersebut, kita akan melihat bagaimana kisah Nebukadnezar selanjutnya di dalam Daniel 3. Di dalam Daniel 3 pasal yang pertama, ayat yang pertama, dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Seperti kita ketahui bahwa setelah patung emas yang dibangun di dataran Dura di wilayah Babel itu selesai, maka Raja Nebukadnezar mengundang seluruh pejabat seluruh wilayah Babel untuk menghadiri peresmian dari pembuatan patung emas itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa dari kisah di Daniel 3 ini bagaimana Sadrak, Mesa, dan Abednego kemudian menolak untuk menyembah patung yang didirikan raja itu. Raja memberikan suatu maklumat bahwa siapa saja yang menentang menyembah patung itu akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan kita juga tahu kisah selanjutnya bahwa Sadrak, Mesa, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Namun karena belas kasihan Tuhan dan kekuasaan Allah Yahweh,
Sadrah, Mesah, dan Abednego tidaklah hangus ataupun mati, namun bisa keluar dari perapian yang menyala-nyala itu dengan selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mimpi Nebukadnezar dalam pasal 2 pastilah sangat mempengaruhi pikirannya dan hari-harinya. Bayangkan, mimpi yang sudah terlupakan olehnya bisa dijelaskan oleh Daniel, termasuk maknanya. Kata-kata Daniel, mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercaya dalam Daniel 2 ayat 45. Tentu sangat berkesan dalam hati dan diri sang raja. Sekalipun bila dipahami dengan sungguh-sungguh, raja pasti tahu bahwa makna terpenting mimpi itu adalah Allah semesta langit akan mendirikan kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Daniel 2 ayat 44. Namun, Nebukadnezar lebih suka pada dan terobsesi dengan kepala dari emas tua. Daniel 2 ayat 32. Dari patung yang amat besar itu, karena itu mendeskripsikan dirinya sendiri. Tuanku lah kepala yang dari emas tua itu. Daniel 2 ayat 38. Kepala patung dari emas, bahkan diwujudkannya dengan menjadikan seluruh patung buatannya terbuat dari emas. Identitas diri. Semua manusia mencari identitas diri. Sekalipun untuk itu, kita ingin mewujudkan bagian mimpi yang sebenarnya, bukan yang hakiki, dan mengabaikan bagian terpenting mimpi yang seharusnya menjadi fokus kita dalam mewujudkannya. Patung emas dengan tinggi 27 meter dan lebar 2,7 meter menjadi perwujudan dari obsesinya. Kemuliaan sang ego, semuanya serba wah. Coba kita bayangkan, berapa kira-kira nilai rupiah patung itu saat ini? Jikalau satu hasta kira-kira 0,45 meter, asumsi masif patung itu 27 meter kali 2,7 meter kali kira-kira 1,8 meter tebalnya kali BD dari emas 19,32 ton per meter kubik. Hasilnya adalah 2.500 ton. Bayangkan, 1 ton emas saat ini kira-kira 1 triliun rupiah. Jadi total 2.500 triliun rupiah. Katakanlah patung itu tidak masif, hollow. Beratnya kurang lebih 10% saja dari 2.500 triliun rupiah. Berarti patung itu berharga sekitar 250 triliun rupiah. Andaikan saja jalan tol pada saat ini, untuk membangun 1 kilometer jalan tol pada saat ini 120 sampai 150 miliar, maka 250 triliun itu akan menjadi kira-kira jalan tol sepanjang 1.700 sampai 2.000 kilometer, atau kira-kira sepanjang Trans Sumatera. Luar biasa. Dan ketika obsesi yang berorientasi pada ego itu terwujud, maka raja ingin agar setiap orang yang di bawah kekuasaannya mengakui identitas diri itu, dengan resiko hukuman mati bagi yang melawan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah dulu atau mungkin sekarang kita masih juga seperti Raja Nebukadnezar? Kita ingin mengatur hidup kita sendiri, mewujudkan mimpi-mimpi kita, merendah apa yang kita anggap baik menurut paradigma kita, demi identitas diri dan ego kita. Apa obsesi dari hidup kita? Kekayaan, kedudukan, kehormatan, kemasyhuran, keluarga yang terpandang, kesuksesan sesuai dengan ukuran dunia.
Lalu untuk itu kita berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran untuk mewujudkan obsesi itu atas nama cita-cita dan rencana masa depan. Kita tidak mau berpikir apa yang Allah pikirkan. Kita tidak peduli apakah agenda kita selaras dengan agenda Allah atau tidak. Kita tidak peduli mimpi-mimpi Allah demi mewujudkan mimpi-mimpi kita. Hidup yang kekal kita ganti dengan mengejar dengan segenap waktu untuk hal-hal yang sementara. Batu yang terungkit tanpa tangan manusia yang menjadi gunung, kita hapuskan dari visi hidup kita dan kita gantikan dengan kepala emas tua yang mewujud menjadi patung emas yang kita sembah. Lalu kita tahbiskan kejumawaan kita itu dengan meminta pengakuan pada keluarga, saudara, lingkungan, dan komunitas kita. Kita kumandangkan simfoni, sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian untuk memproklamasikan ego kita. Mungkin dalam suasana penyembahan, mungkin di atas mimbar yang sebenarnya tempat Allah bertahta, mungkin di berbagai media mutakhir yang ada, demi terpuaskannya sang ego dan tertancapnya identitas fana kita di jagat raya. Kepongahan yang berbaju kesucian, ketakaburan yang bersembunyi dalam kesaksian yang antroposentris, kesalehan yang penuh amarah ketika titik lemah ego kita tersentuh, lalu perapian yang menyala-nyala menjadi akhir ritual bagi orang yang tidak setuju dengan apa yang kita kredokan. Kita ingin semua orang sujud menyembah patung emas yang kita dirikan demi kewibawaan palsu, demi harga diri yang dikatrol terlalu tinggi, demi penampilan yang menyamarkan ketidakmurnian yang tersembunyi dalam-dalam di relung hati. Bagai loyang yang ditampilkan bak emas tua, agar kilaunya membuat lidah dan mulut menggumam kagum. Itulah identitas diri yang diwujudkan dalam mimpi-mimpi yang didistorsi dari makna hakikinya. Mimpi-mimpi yang berpusat pada diri sendiri dan yang sekaligus mendorong mimpi-mimpi Allah jauh ke belakang, menjauhi mimpi-mimpi kita, terbuang dari perbenaran yang berharga dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, menarik bahwa peristiwa dramatis ini terjadi menimpa Sadrah, Mesah, dan Abednego. Allah ingin agar kewibawaan mereka bertiga yang menduduki jabatan penguasa seluruh wilayah Babel tidak didasarkan atas rekomendasi dari Daniel semata, namun memang teruji karena apa yang mereka punyai dan kualitas diri yang terbukti. Selama peneguhan Allah atas pengangkatan mereka menjadi penguasa Babel belum diberikan, maka kewibawaan mereka hanyalah tempelan dari kewibawaan Daniel, dan pastilah menyulut ketidakpuasan dan kecemburuan dari orang-orang bijaksana lainnya, yang notabene-nya adalah orang Kasdim, orang-orang yang satu bangsa dengan Nebukadnezar sendiri. Mencari-cari kesalahan orang lain, karena orang lain lebih sukses, lebih pandai, dan lebih berhasil, selalu akan terjadi dalam satu lingkungan. Termasuk juga dalam komunitas gereja. Iri hati dan kecemburuan sosial ada dalam komunitas gereja sejak awal. Stefanus orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dalam Kisah 6 ayat 5, dirajam karena beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang Kirene dan dari Alexandria, bersama orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Dalam gereja awal, menghasut tua-tua serta ahli-ahli Taurat dengan memfitnah Stefanus. Hanya karena mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan roh yang mendorong dia berbicara. Kalau komunitas gereja yang katanya komunitas yang dipersatukan oleh darah Kristus saja masih sulit melepaskan diri dari iri hati dan dengki,
Apalagi kumpulan orang bijaksana sekuler di negeri orang Kasdim di Babel, yang akan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan pesaingnya. Apalagi pesaingnya itu bukan warga pribumi, bahkan bekas tawanan dan orang buangan dari negara jajahan. Mungkin orang Kasdim ini adalah orang yang loyal terhadap raja dan tidak terima kewibawaan raja dijatuhkan oleh Sadrak, Mesah, dan Abednego di depan umum. Sehingga mereka bertindak sedemikian secara etis. Memang apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesah, dan Abednego yang melawan titah raja adalah hal yang sangat menghina dan mempermalukan raja. Mungkin sama dengan kita di kantor misalnya. Kita buat satu peraturan. Mungkin peraturan itu tidak terlalu bijaksana. Lalu orang dengan sengaja melawan peraturan tersebut, mempermalukan kita di hadapan orang banyak. Ini adalah tindakan yang menentang kekuasaan dan kewibawaan otoritas. Mungkin bila kita mengalami hal tersebut, kita juga akan bertindak seperti Raja Nebukadnezar dalam mempertahankan diri agar tidak kehilangan muka. Terjebak dalam sistem. Kita yang menciptakan sistem. Kita menetapkan nilai-nilainya dan norma-normanya. Mana yang baik dan mana yang tidak. Mana yang salah dan mana yang benar. Pertama-tama kita seolah menjadi raja terhadap sistem yang kita buat. Namun semakin lama kita semakin terjebak di dalamnya. Bagaikan pusaran yang menarik kita masuk semakin dalam dan tidak bisa keluar. Akhirnya kita memenuhankan sistem. Kita dikontrol sistem dan menjadi budak sistem. Bila kita punya area pengaruh terhadap orang lain, kita akan memaksa orang itu untuk masuk dan mengikuti sistem yang kita dengan reward dan penalti sesuai kriteria kita. Cita-cita kita tuhankan, kekayaan kita tuhankan, rencana masa depan kita tuhankan, keluarga kita tuhankan, lalu itu semua kita jadikan patung emas yang kita banggakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, semua yang baik dan yang tidak baik diukur berdasarkan nilai-nilai yang kita bentuk dan tetapkan sendiri. Tuhan terdorong ke belakang, terlempar keluar dari sistem kita. Dia tidak menjadi raja lagi dalam hidup kita, tetapi sekadar pelengkap terhadap sistem yang kita buat. Kita pertama menyesatkan orang lain, lalu pada akhirnya kita sendiri disesatkan. 2 Timotius 3 ayat 13. Orang yang tidak melakukan kehendak Allah, Matius 7 ayat 21 sampai 23, adalah menyesatkan dan sekaligus disesatkan. Orang yang menciptakan sistemnya sendiri adalah orang yang tidak melakukan kehendak Allah karena mengabaikan mimpi-mimpi Allah, dan itu adalah pembuat kejahatan. Mereka menyesatkan orang lain dan pada akhirnya mereka sendiri tersesat. Dengan cara pengungkapan yang lain, sistem menciptakan kenyamanan atau perasaan secure yang palsu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Allah tidak mampu untuk menyeruak ke tengah-tengah sistem kita dan menghancurkannya? Mustahil. Melalui sistem yang kita buat, Allah tetap dan terus bekerja. Melalui loyalitas orang Kasdim yang melaporkan pembangkangan Sadrak, Mesah, dan Abednego terhadap sistem yang mereka buat, Allah mendobrak sistem itu dan mengukuhkan sistem yang baru, sistem ilahi yang memuliakan Allah. Daniel 3 ayat 28 meneguhkan itu. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Perhatikan, melanggar titah raja. Baca di sini, melawan sistem. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah. A dalam huruf kecil. Baca di sini ya, tidak mau memuja dan menyembah Allah.
sistem yang dituhankan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daniel 3 ayat 29 menegaskan sistem yang didobrak dan yang digantikan dengan sistem ilahi yang berfokus pada Allah. Sistem yang teosentris. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu ayat Daniel 3 ayat 30, Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ini adalah peneguhan dari Allah sendiri terhadap kewibawaan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka kini tidak lagi di bawah bayang-bayang kewibawaan Daniel. Jabatan yang mereka peroleh bukanlah katrolan dari Daniel, tetapi karena mereka telah membuktikan bahwa mereka layak untuk mendapatkan jabatan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melakukan introspeksi. Apakah kita masih hidup dalam mimpi-mimpi kita, atau sedang merealisasikan mimpi-mimpi Allah yang telah ditetapkan bagi kita? Bila kita masih mengedepankan mimpi-mimpi kita, marilah kita mengaku dosa dan bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengaku salah dan bertobat, Tuhan. Karena seringkali kami masih berjalan menurut jalan kami sendiri. Kami masih mengedepankan mimpi-mimpi kami sendiri. Kami membuang jauh-jauh mimpi-mimpi Allah yang Kau telah tetapkan bagi kami. Biarlah melalui firman-Mu kami disadarkan, Tuhan, agar mulai saat ini dengan iluminasi, pencerahan dari Roh Kudus, kami mau berubah. Dan kami mau belajar untuk memahami mimpi-mimpi-Mu dalam diri kami. Biarlah setiap jemaat-Mu, setiap orang yang mendengar firman-Mu, mereka boleh pada akhirnya melepaskan mimpi-mimpi mereka sendiri dan kembali kepada mimpi-mimpi Tuhan yang sudah ditetapkan bagi pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan membawa firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi suatu pesan dari hati Allah sendiri yang mengubah hidup saudara-saudara sekalian. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Amin. Itulah ibadah yang sudah kita lakukan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan boleh memberkati kita semua, dan kita tidak hanya menjadi pendengar-pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, hari Jumat tanggal 30 Oktober Komsel online pada pukul 19 sampai pukul 21 diharapkan semua jemaat boleh ambil bagian. Yang kedua, pada hari Minggu 1 November pada 2020 ibadah onsite di Mangga, di Jalan Mangga untuk lansia dan anak sekolah minggu masih ibadah di rumah dan akan dilayani dengan ibadah secara online. Dan pada tanggal 1 nanti kita ada perjamuan kudus juga ya. Dan yang ketiga, tetap ada doa syafaat, saling mendoakan tiap-tiap jemaat, dan kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GBS Hosana, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah. Kami segenap pengurus GBS Hosana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah memberkati pelayanan kami. Tuhan kiranya membalas dengan berlipat. Salam sehat. Kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, pakai masker jika bepergian, cuci tangan sesering mungkin, dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan berolahraga. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.